Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa kafa musalliyan ala nabi mustafa wa alihi mustaqbilina syarrafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah pada malam ini, malam Jumat, rutinitas kita bisa berjumpa lagi, berkumpul lagi di tempat yang mulia. Harapan mudah-mudahan kita semua berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena di antaranya ikmalul akli, yang termasuk sempurna akal itu adalah orang yang suka mengejar, mencari, selalu mencari dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sempurna akal, karena kita alhamdulillah selalu dan selalu mencari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini termasuk hal perkara yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam tentunya kepada panutan alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ya. Itu di mana bulan itu ada peristiwa lahirnya baginda kita tercinta Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah barokahnya dari barokah bulan Maulid ini, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan dan yang memuliakan dilahirkannya baginda kita tercinta Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya ada Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya baginda Nabi termasuknya. Di Abu Lahab setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan dispensasi keringanan siksaan di nerakanya. Di setiap hari Senin dari jari jemarinya keluar air, kemudian diminum sama Abu Lahab. Nah, kobaran api yang membakar jasadnya tidak lagi terasa panas setelah minum air yang keluar dari jarinya. Itu kejadiannya setiap hari Senin. Nah, kok bisa Abu Lahab mendapatkan kehebatan, kemuliaan termasuknya seperti itu? Karena Abu Lahab masa hidupnya pernah bangga, pernah gembira Abu Lahab ini ketika lahirnya Nabi Muhammad. Pas begitu Siti Aminah melahirkan, terdengar sama Abu Lahab bahwa Siti Aminah melahirkan. Kata amatnya yang bernama Suwaibah, dan Suwaibah, Puan Aminah sudah melahirkan. Langsung bangga, gembira, senang Abu Lahab itu. Langsung Suwaibah, seorang amat budak sahaya, diperdikakan sama Abu Lahab, dibebaskan. Tidak di dalam hukum Abu Lahab, dibebaskan. Kan dulu itu ada amat, ada abid. Kalau abid itu laki-lakinya, kalau amat itu perempuannya, bisa dijual beli dan juga bisa disepuhi juga sama yang punya. Terus sama bosnya, sama tuannya. Kemudian nggak digaji dia amat. Nah, itu amat. Nah, kita amat apa bukan? Kita mah termasuknya urin, orang merdeka. Alhamdulillah. Kami alhamdulillah hina seperti itu zaman dulu adanya. Kalau zaman sekarang nggak ada. Zaman dulu, masya Allah, sekarang luar biasa. Nggak ada, di kita juga ada. Nah, ini Siti Suwaibah ini diperdikakan, dibebaskan, dijadikan wanita mulia sama Abu Lahab.
karena Abu Lahab bangga, gembira, senang mendengar Siti Aminah melahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah itu kisaran berapa kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan rupa-rupa kayak seperti barang-barang aja. Ini sesuai baik. Kalau dikira-kirakan harga rupiahnya itu kira-kira harga 50 juta. Harganya 50 juta kira-kira. Yang bagus, yang biasa mah ya paling berapa murah ya. Ya kayak di pos begitu di situ paling nyampe ke subuh mah itu kan minta buat sampo doang. Nah itu diantaranya. Ini 50 juta. Bangga gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka diantaranya ketika pun kita adanya maulidan, mengadakan maulidan di mana saja. Misalnya ada yang minta dana, minta buat iuran, buat maulidan. Seyogyanya kita jangan pelit. Kalau misalnya didasari dengan rasa cinta, pasti kita akan semangat. Mumpung momennya di bulan Maulid orang mengadakan maulidan. Niatnya cinta sama Nabi. Karena kenapa? Kalau kita tafakur, Masya Allah, tabarakallah, kita tidak akan ada kalau tidak ada baginda Nabi. Kita tidak akan bisa kumpul seperti ini kalau tidak ada baginda Nabi. Allah tidak akan menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi kalau baginda Nabi Muhammad tidak diciptakan. Kalau kita berpikir bertafakur ke situ, mana ada yang namanya kita sayang pada sesama harta tersebut. Kalau kita melihat betapa hebatnya keberadaan baginda Nabi, sehingga tidak akan ada seluruh alam dunia ini kalau tanpa ada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus bangga dan gembira. Kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau ketika ada maulidan atau rajaban atau acara-acara PHB di hari besar Islam, harusnya kita bangga gembira dan tidak ada rasa sayang kepada harta benda yang ada. Karena kenapa? Justru adanya alam dunia, adanya kita, adanya waktu, adanya bulan, bintang, matahari, lautan, semuanya dikarenakan adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Lahab dengan merasa bangga dan gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad, di Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksaan, keluar dari jarinya air diminum, kemudian api yang membakar jasadnya tidak lagi terasa panas, disebabkan yaitu tadi pernah bangga, pernah gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad. Dan kita mah itu Abu Lahab non atau bukan muslim. Abu Lahab tidak beriman. Kita mah jelas-jelas ngaku Nabi kepada Nabi Muhammad. Apalagi kalau begitu ada rasa bangga, ada rasa gembira. Kemudian kita dengan harta benda pun kita keluarkan demi tersuksesnya atau terlaksananya acara maulidan misalnya. Oh itu lebih dong kalau begitu. Sudah melakukan umatnya, juga ada rasa cinta kepada baginda Nabi, mengikuti juga perintahan Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya, juga kita bangga ketika ada yang mengadakan maulidan. Insya Allah kita semua mudah-mudahan saja tak mampir dulu ke neraka, langsung di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kemudian An Abi Dzar Al-Ghifari, radhiyallahu taala anhu annahu qala, ada Imam Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala, kata Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yub'iduni minan nar. Ya Rasulullah, amalan apa? Kata Abi Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, amalan apa yang mana amal itu bisa mendekatkan ke surga, bisa menjauhkan ke neraka?
tentunya kita pun mau hal perkara zikiran amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga dan bisa menjauhkan ke neraka. Apa kata baginda Nabi? Idza amilta sayyi'atan fa'asbiha hasanatan. Ketika kamu berbuat kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan. Ngobrol ngariung dengan tetangga saudara, misalnya ngomongin orang, dosa apa enggak? Dosa. Beres itu langsung istighfar. Ngobrol ngomong misalnya sama tetangga di sekeliling yang Cimaki, sama suami marah-marah tetap astagfirullah. Kan tetap lagi suami lupa lagi. Nah, saya begitu. Ketika kita berbuat kesalahan, maka ikutilah dengan kebaikan. Itu amal yang hebat. Jadi artinya, makanya kalau misalnya kita habis ngobrol, mau habis apa aja, pas begitu beresnya bareng-bareng, sallallahu rabbuna bosi. Harusnya begitu, habis ngobrol-ngobrol itu baca sholawat, beres ngobrol-ngobrol itu istighfar. Ikutin setiap beres ngobrol sholawat. Setiap kata baginda Nabi itu amalan yang paling dekat dan mendekatkan kepada surga, menjauhkan kepada neraka itu apa? Yaitu setiap berbuat kesalahan langsung diikuti dengan kebaikan. Ngobrol-ngobrol ngomongin orang, minta orang, gosip orang, segala rupa misalnya, astagfirullahaladzim, dosa. Atau misalnya sama tetangga saudara ngomongin suaminya, suami kau begini, nggak ngomongin. Ngomongin, katanya nggak suka, tapi kita udah 20 tahun punya anak banyak. Gimana nggak sukanya begitu? Beranak pinak, aneh, berarti bohong. Nah itu ikutin setelah ngomongin misalnya ikutin dengan kebaikan atau apalagi. Nah kata Abi Zaid, ya Rasulullah, aminal hasan itu qaulu la ilaha illallah. Apakah la ilaha illallah itu termasuknya amalan yang baik yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan surganya, menjauhkan diri kepada neraka? Kata baginda Nabi, na'am, iya, ucapan la ilaha illallah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan surganya juga bisa menjauhkan diri kita kepada neraka. Nanti mah kalau habis ngomongin orang itu la ilaha illallah langsung sedikit. Biasanya habis karaokean, biasanya lah. Karaokean terus nyanyi lah. Oh, serius. Ada satu hikayat, ibu semuanya, ibu-ibu. Anna rajulan kana waqifan bi arfati wa bi yadihi sab'atu ahjarin. Ada satu riwayat hikayat cerita di zaman itu, ada sosok laki-laki yang mana laki-laki itu wukuf di Arafah. Dan kita sebut wukuf di Arafah ya. Wukuf di Arafah, kemudian di tangannya megang 7 batu. Megang 7 batu. Faqad ashhadu anni inda rabbina. Kemudian si laki-laki itu, si pemuda itu yang wukuf di Arafah, dia bersaksi, megang batu dan bersaksi. Bahasanya begini, bi anni rabbana inda rabbina, bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, satu megang batu. Ya Allah ya Rabbana, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi ya Allah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Beres ya. Lama-kelamaan minggu Panama tidur. Beres hukum di Arafah tiduran. Paro abil manami kama yarna ibu kanal dia mata perkomas. Dia tidur dalam mimpinya
bahwa alam dunia ini sudah terjadi hari kiamat. Dalam mimpinya si laki-laki. Wa nahu usiba fawajabat lahunar. Dia sendirinya yang mimpi itu dihisab. Pas begitu dihisab, divonis, dia itu si laki-laki yang mimpi itu divonis wajib masuk neraka. Divonis wajib masuk neraka. Fa'akhazul malaikatu falamma zahabu bihi ila babinar fa'idan hajarun tilkal ahjar aw qanafsahu ala babinar fastama asmala ikatul azabi ala rabbihi falam yutiquhu sumasiqa bihi ila babin akhar. Begitu si orang itu dalam mimpinya nih, masih dalam mimpi. Dalam mimpinya orang itu bermimpi bahwa hari kiamat sudah terjadi. Kemudian dia dihisab, diwajibkan divonis masuk neraka. Akhirnya dibawa. Dalam mimpi itu perasaan dibawa sama malaikat, dibawa ke pintu neraka. Kaget pas begitu dibawa ke pintu neraka, itu pintu neraka dihalangin sama batu yang dia pegang. Yang tadi waktu masih bangun dia bersaksi, ya Allah, bahwa dia dan Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi ya Allah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu batu itu menghalangi pintu neraka. Malaikat sama malaikatnya akan gak kuat malaikat. Allah karim, akhirnya orang itu bawa lagi ke pintu neraka yang lain. Pas begitu dibawa ke pintu neraka yang lain, kaget, masih ada lagi batu ngalangi lagi. Sampai ke 7, sampai ke neraka ke 7 itu dihalangin semuanya sama batu. Nah, berarti-artinya pelajaran buat kita, apapun yang kita pakai itu akan menjadi saksi buat kita. Di kerudung yang ibu pakai itu bakal jadi saksi buat kita, bahwa kerudung itu bakal ngomong, ya Allah, hai malaikat, kata kerudung, saya pernah ikut ngaji belum malam Jumat. Hebat. Baju yang kita pakai ngaji itu bakal jadi saksi buat kita bahwa pernah dibawa. Makanya nanti mah kalau supaya banyak saksinya itu pakai dulu, semua udah pakai. Banyak saksinya. Paling orang lewat tuh orang gila. Itu juga jangan ya, awas jangan. Saya tadi ikut soalnya. Aku juga begitu tadi. Jangan ya. Nah, kemudian bahkan sampai makanan yang kita bawa untuk pengajian itu bakal jadi saksi. Makanya insya Allah mudah-mudahan di sini kita ngadain mudah ya, tapi belum bisa nentuin waktu. Insya Allah mudah-mudahan, karena insya Allah saya itu di bulan Mulud itu lumayan agak banyak keluar. Saya insya Allah ke Jasingan ada, besok aja saya ke Pakabumi, kemudian ke Jasingan, kemudian ke Baduy, ada yang ke Cianjur, buat tempat. Makanya nanti lah, terus di sekolahan nanti sudah sedang waktunya nanti di sini. Nah, kemudian Masya Allah tabarakallah, di situ langsung sumasi qabihi ila tahtil arsy. Orang itu setiap mau dimasukkan ke pintu neraka selalu ada penghalang batu yang dia pegang ketika hukum diharap. Nah, setelah itu faqalas al malaikatu, kata malaikat begini, Rabbana anta ta'lamu bi amri abdika wa ana la najidu lahu sabilan ila nar. Ya Allah, ya Rabbana, engkau maha tahu setiap orang ini aku bawa, kata malaikat, ke pintu neraka selalu masih ada yang menghalangi ada batu. Engkau maha tahu ya Allah, kami tidak bisa menemukan jalan untuk menuju ke neraka, melemparkan orang ini ya Allah. Nah, akhirnya apa kata Allah?
Qala ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala abdi ashhadkal ahjar falam tudi'a haqqaka fa kaifa udi'u ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hamba, dia sudah bersaksi kepada batu. Dia bersaksi kepada batu bahwasanya dia menyampaikan haknya, bahwa ketika dia wukuf di Arafah menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi kepada batu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan. Kemudian kata Allah apa? Udkhuluhul jannah, hai malaikat, masukkan itu hambaku ke dalam surga. Luar biasa, Bu. Jadi malam makruba min babil jinan ila abwabuha muqallaqatan fajat syahadatan alla ilaha illallah wa futihat al-abwab kulluha pada halal rajul. Nah, pas begitu si laki-laki itu Allah izinkan, Allah perintahkan kepada malaikat untuk membawa laki-laki tersebut dimasukkan ke surga. Kaget pas begitu nyampe ke pintu surga, pintu surganya terkunci. Pintu surganya terkunci, tidak di luar. Kunci di luar. Tadi di luar. Kan tadi mau dimasukkan ke neraka, ada batu ngalangin sehingga tidak ada jalan. Akhirnya kata Allah, udah masukin aja ke surga, itu hambaku, kata Allah. Pas begitu dibawa digiring ke surga, pintu surga pintunya terkunci. Nah, kita ke pintu dulu. Pas begitu pajak syahadatu alla ilaha illallah, tiba-tiba datanglah dua kalimat syahadat. Menjelma dua kalimat syahadat jadi kunci pintu surga, dibuka sama dua kalimat syahadat. Alhamdulillah. Terus. Ya, bingung mau kemana ya? Mau tidur di luar aja kali. Wa futihat al-abwabu kulluha pada halal rajul. Akhirnya terbukalah semua pintu surga malah dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dijadikan pelajaran buat kita, maka tidak ada salahnya ketika kita wiridan zikir pakai tasbih, mau tasbih apa aja, pakai tasbih kayu la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau pakai yang digital mana la ilaha illallah, la ilaha illallah, mau pakai sukro la ilaha illallah makan, la ilaha makan, mau pakai cilok juga boleh, la ilaha makan, kalau makan. Jadi 100 tuh, mau bikinnya 100 cilok berarti ada 100. Kenyang, beres dikit molor maksudnya. Itu aja, mudah-mudahan ada berkahnya, manfaatnya, semuanya sehat walafiat, bisa berzikir, banyak zikir la ilaha illallah. Selain kita baca istighfar, kita sholawat, juga banyak zikir la ilaha illallah. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, kita barokah semuanya. Mudah-mudahan tentunya kita semua Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan untuk selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.